Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya, dan saat ini spesial ada Gareth ikut gabung bersama dengan saya. Saudaraku, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita. Dan pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan mengajarkan setiap kita jalan-jalan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan pada sepanjang hari ini membuat kita kuat, membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap percaya bahwa masih ada Tuhan dan masih ada pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sepanjang malam kami boleh beristirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak, tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi ini kami bangun, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, nanti Gareth akan baca Alkitab di dalam Kejadian pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Gareth membaca, saudaraku. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14. Ayo baca. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi ketika Yusuf ada di Mesir, Yusuf difitnah dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Kemarin kita sudah belajar ketika dalam penjara Tuhan tetap menyertai. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan? Di dalam penjara juga ada juru roti dan juru minuman raja yang pada saat Yusuf ada di sana, dia masuk juga ke dalam. Dan tiba-tiba sudah dikasih dalam Tuhan, mereka mendapatkan mimpi. Dan Yusuf mengartikan mimpi tersebut, baik mimpi dari juru anggur, juru minuman, dan juru roti saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ketika juru minuman ini mendapat mimpi dan diartikan mimpinya, maka Yusuf mulai ambil bagian, begitu kan. Yusuf mulai ingatkan juru minuman bahwa ingat ya, kalau sampai nanti engkau dipanggil raja dan engkau dibebaskan, ingatlah akan aku. Ada satu hal yang menurut saya miss di sini saudaraku. Apa itu? Bahwa Yusuf mulai mengandalkan juru minuman untuk menolong dia. Amin. Nah, ini yang sering terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Kita buat sesuatu dan kita mengharapkan balasannya kepada kita. Wow, saya cuma mau bilang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita menabur sesuatu di tempat seseorang menabur sesuatu di tempat A, misalkan, belum tentu kita menuai dari tempat A. Ada kalanya Tuhan pakai tempat B, ada kalanya Tuhan pakai tempat C untuk kita menuai. Nah, Yusuf mengandalkan, tanpa dia sadari, dia mulai mengandalkan juru anggur ini untuk menolong dia. Makanya bahasanya bilang begini kan, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Lalu Yusuf mulai curhat saudara dikasih dalam Tuhan sama sama juru minuman. Dia bilang di ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Sampai di sini saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf fail. Kenapa? Karena Yusuf mulai mengandalkan juru minuman untuk menolong dia. Terbukti di ayatnya yang ke-23, Alkitab mencatat, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku, kita gak akan pernah bisa mengandalkan manusia, sekalipun kita pernah buat baik dengan manusia. Kita gak pernah bisa mengandalkan kekuatan manusia, sekalipun kita pernah melakukan sesuatu kepada orang tersebut.
Kenapa? Karena kalau kita masih bisa dipercayakan untuk membantu orang, kita masih bisa dipercayakan untuk tolong orang, itu kasih karunia Tuhan. Dan kita nggak boleh menuntut balas. Ingat ya, ingat gue udah tolong lu. Ingat ya, dulu kalau nggak ada gue, lu tuh masih di mana tahu nggak? Ingat ya, gue udah bantu lu. Ingat ya, gini-gini. Wah, akhirnya kita ngungkit-ngungkit siapa kita. Yusuf mengalami hal yang sama. Dan Alkitab mencatat, tidaklah diingat oleh juru minuman itu apa yang dibuat Yusuf. Saudaraku, pertolongan kita bukan dari manusia, pertolongan kita dari Tuhan. Kita mau mengandalkan manusia, tidak akan pernah kita lihat pertolongan datang dari manusia. Kenapa? Karena manusia mengecewakan. Kenapa? Manusia seringkali lupa. Kenapa? Karena manusia terbatas. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita belajar dari kisahnya Yusuf saat ini, bahwa ketika dia mulai mengandalkan juru minuman untuk cerita kepada Firaun, ingat saya ini gak layak di penjara, saya ini orang baik, saya ini difitnah. Ngapain dia curhat kepada juru minuman? Sehingga akhirnya yang didapat apa? Nothing, saudara. Ayat 23 di dalam Kejadian 40 tadi kita baca. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tapi setelah ada satu waktu, dan juru minuman mulai diangkat kembali oleh raja, saudara dikasih dalam Tuhan. Waktu berjalan terlebih dahulu, baru disitulah waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk mengangkat kembali Yusuf. Ketika kapan? Ketika raja mendapat mimpi. Ketika raja mendapat mimpi, maka juru minum mulai mengingat Yusuf. Wow, disinilah waktu Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, ingatlah, sia-sialah orang yang mengandalkan manusia. Sia-sialah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Kenapa? Karena manusia bukan Tuhan. Sia-sialah orang yang mengandalkan manusia. Gak akan pernah bisa kita mendapatkan pertolongan dari manusia. Yang kedua, kita belajar dari perenungan firman Tuhan. Kalau kita udah buat baik kepada seseorang, jangan ungkit-ungkit. Iya kan? Lu gak inget ya? Lalu Yusuf nih ceritanya bilang sama juru minum, lu gak inget ya kemarin lu gua artiin mimpi lu akan diangkat kembali. Oh dulu kalau gak ada gua, lu gak tahu lu jadi apa lu. Saudaraku, kalau kita masih bisa bantu orang, kalau kita masih bisa tolong orang, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan masih berikan kepercayaan kepada kita untuk jadi berkat. Amin, saudara. Iya, kalau Tuhan masih mempercayakan kepada saudara dan saya untuk jadi berkat, itu kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita punya, bukan karena kita miliki segala sesuatu, lalu kita bilang dengan bangganya, nih gue tolong lu, nih gue bantu lu. Kalau Tuhan tidak gerakan hati kita gak akan pernah bisa. Tapi karena Tuhan gerakan, maka kita melangkah. Jangan pernah bangga dengan apa yang kau buat. Kenapa? Karena kita hanyalah alat, kita hanyalah paralon, kita hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Ingatlah selalu, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Yang pertama, stop mengandalkan manusia karena manusia terbatas. Yang kedua, ingat kalau engkau sudah bisa dipercayakan Tuhan, bantu orang, tolong orang, jangan pernah ungkit-ungkit karena itu kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Yusuf dalam penjara bersama dengan juru roti dan juru minuman. Sehingga akhirnya hidup kita hanya dekat dengan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saya bersama dengan Gerard di tempat ini, saudara, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami kembali diajarkan firman Tuhan. Kami kembali dibekali oleh firman Tuhan bahwa sungguh bukan karena kuat gagah hebat kami, bukan karena apa yang bisa kami lakukan dan kerjakan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami belajar dari Yusuf bagaimana ketika Yusuf mulai mengandalkan juru minuman untuk menolong dan membelanya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan menolong Yusuf. Sebagaimana Tuhan menolong Yusuf, maka Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Karena itu berkati ya Tuhan setiap umat-Mu yang saat ini bersama-sama ambil bagian waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui Bible and Coffee. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan urapi kami. Sehingga di hari-hari ke depan kami tidak mengandalkan manusia. Di hari-hari ke depan ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk membantu, menolong, memberkati orang, ingatkan kami untuk kami tidak sombong dan berbangga hati dan berkata, ini karena kami. No, Tuhan, semua murni karena Tuhan percayakan bagi kami untuk kami dapat menolong dan membantu orang. Dan pada akhirnya hari ini kami belajar semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kami tenang, hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingat selalu andalkan Tuhan, saudara. Manusia hanya perpanjangan tangan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.